Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah warzuqna Allahumma ash-shahadata fi sabilika wa husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-56 dalam bab as-sidq. Wa an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi al-tawil fi qissati Hiraql. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Sufyan yang namanya adalah Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu di dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Heraklius. Jadi suatu ketika rombongan dagang Quraisy berdagang di negeri Syam. Negeri Syam ini adalah negeri yang dikuasai oleh Heraklius, yaitu Kaisar Romawi. Pada hari ini mungkin kita kenal negeri itu terdiri dari beberapa negara, di antaranya adalah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Kurang lebih negara-negara tersebut dulu disebut sebagai Syam, dikuasai oleh Kaisar Romawi, yaitu Heraklius. Nah, pada suatu kesempatan, sebagaimana kebiasaan suku Quraisy melakukan perdagangan saat musim dingin, mereka berangkat ke negeri Yaman yang disebut Rihlatas Syita. Kemudian saat musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam. Rihlatas Syita di Wasai sebagaimana dalam surat Quraisy. Pada kesempatan itu Abu Sufyan diundang oleh Heraklius. Kemudian ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Dan Heraklius terkenal sebagai seorang kaisar yang pandai, yang mempelajari kitab-kitab Samawi, kitab Injil, kitab Taurat dia belajar. Dan dia mengerti tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Akan tetapi Allah masih belum memberinya hidayah. Bahkan dalam hadis tersebut, dalam satu kesempatan Heraklius mengumpulkan pembesar-pembesar Romawi, lalu menguncinya dalam suatu ruangan. Kemudian berseru, "Wahai bangsa Rom," ini pembesar-pembesarnya diseru, "maukah kalian mendapatkan kemenangan yang hilang gemilang, sedangkan kerajaan ini tetap utuh?" Dia tawarkan seperti itu. Kalau mau, maka akuilah Muhammad sebagai nabi. Dia menawarkan hal tersebut untuk para pembesar Romawi. Saat itu juga pembesar-pembesar Romawi lari tunggang langgang seperti keledai, disebutkan dalam hadis, karena mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman dan tidak mau mengikuti. Kemudian Heraklius ketika itu juga menenangkan mereka, "Kemarilah," diperintahkan untuk kembali. Lalu dia berpura-pura mengatakan, "Sebenarnya aku hanya menguji keteguhan kalian." Dia mengatakan seperti itu, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita
adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Walaupun mungkin kita hanyalah rakyat jelata, bukan seperti rakyat yang sebagai kaisar, memiliki kekuasaan, memiliki harta benda, tapi dia tidak mendapatkan nikmat yang besar ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian Heraklius menanyakan kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, "Famadza ya'murukum?" Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Qala Abu Sufyan, "Qultu yaqulu 'ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an." Perintah yang pertama, ajakan yang pertama dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar menyembah Allah dan mengesahkannya, mentauhidkannya, menyembah Allah tanpa menyembah yang lain. Berdoanya hanya kepada Allah tanpa berdoa kepada yang lain, bukan kepada berhala atau kepada manusia atau mempercayai jimat-jimat dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Nah, ini termasuk kejujuran dari Rasulullah SAW. Beliau hanya memerintahkan tinggalkan apa yang menjadi kepercayaan dari sesembahan. Bagaimana disyarat oleh Syekh bahwa yang beliau perintahkan adalah meninggalkan apa yang mereka sembah dari berhala-berhala itu, apa yang mereka yakini. Sedangkan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh bapak-bapak kalian, maka itu teruskan. Ini kejujuran beliau. Beliau membedakan mana yang tidak layak diikuti dan mana yang harus dipertahankan. Kemudian wa ya'muru bis shalah. Lalu Nabi ini memerintahkan untuk sholat. Maka sholat ini adalah rukun Islam kedua setelah syahadatain. Dan amalan yang pertama ditanyakan pada hari kiamat adalah sholat. Dan banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dia telah kafir. Karena pembeda antara orang kafir dan orang Islam adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Para sahabat pun menceritakan, tidak ada di antara kami yang meyakini bahwa meninggalkan suatu perbuatan akan kafir kecuali meninggalkan sholat. Maka tidak ada toleransi. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat, bahkan kedipan mata. Ini sholat. Kemudian beliau memerintahkan wasjud. Setelah memerintahkan sholat, memerintahkan untuk jujur, berkata benar kepada makhluk dan kepada Allah. Jujur kepada orang lain dan jujur kepada Allah. Jadi dalam hatinya Allah dan dirinya sendiri yang tahu, maka dia harus jujur. Bahkan dalam satu riwayat, barang siapa yang dengan jujur memohon kepada Allah agar mati dalam keadaan syahid, maka Allah tuliskan dia termasuk dari golongan orang-orang yang syahid, walaupun dia mati di atas kasurnya, di atas ranjang. Ini adalah kejujuran, jujur kepada Allah. Lalu wal-'afaf, dan Rasulullah SAW memerintahkan al-'afaf, menjaga kehormatan, menjaga kehormatan diri. Asy-Syaikh menjelaskan di sini, menjaga kehormatan diri dengan mengendalikan nafsu perut dan apa yang dibawa perut, nafsu perut dan kemaluan. Mengendalikan nafsu perut diantaranya tidak meminta-minta orang lain, yang beliau jelaskan, tidak meminta-minta orang lain.
Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita agar tidak meminta-minta, bahkan melarang kita. Kecuali sudah darurat, maka kita diperbolehkan meminta. Bahkan dalam suatu riwayat, ketika Rasulullah SAW mencegah para sahabat untuk meminta-minta, maka di antara mereka saat di atas kuda atau untanya, lalu cambuknya jatuh, dia tidak meminta orang lain untuk mengambilnya. Dia turun sendiri, lalu diambil cambuk itu. Ini saking menjaga dirinya dari meminta-minta. Karena orang yang tidak ada kebutuhan lalu meminta-minta, hari kiamat akan diancam. Dalam suatu riwayat, Allah akan membangkitkan dia sedangkan wa ma fi wajhihi muz'adu lahmin, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tanpa sepotong daging. Jadi orang yang meminta-minta tanpa keperluan, tanpa darurat, pada hari kiamat di depan semua orang dia dalam keadaan muka tanpa daging, tulang saja. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu beliau membahas tentang menjaga kehormatan diri dari syahwat kemaluan. Maka ini jelas di antara perintah Allah atau larangan Allah adalah larangan berzina, bahkan larangan mendekati zina. Orang yang berzina, yang belum menikah berzina, diancam hukumannya di dunia adalah dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun. Orang yang sudah pernah menikah lalu berzina, maka hukumannya di dunia adalah dirajam, ditanam sampai kepala lalu dilempar batu sampai mati. Ini sangat tegas. Dan di antara menjaga diri dari zina yaitu dengan menjaga pandangan, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur. Kita mukmin laki-laki dan perempuan semuanya hendaknya menjaga pandangan. Dan di akhir zaman ini fitnah semakin banyak. Bahkan orang di dalam rumah atau di dalam kamarnya sendiri tetap harus menjaga pandangan. Karena alat-alat kita, televisi, HP, banyak sekali perantara-perantara yang membuat kita terjerumus dalam perbuatan zina. Banyak sekali aurat-aurat dipamerkan dalam surga. Maka hendaknya kita menjaga pandangan. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Maha tahu apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Dan di antaranya adalah beliau sebutkan firman Allah, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya para wanita menetap di rumahnya, tidak keluar dengan pakaian-pakaian yang menarik laki-laki. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW memperbolehkan wanita untuk keluar dengan syarat untuk keperluan yang darurat. Dan saat keluar dia dalam keadaan tadilah atau tanpa menggunakan wewangian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi hendaknya saat seorang wanita keluar, kemudian di luar ada banyak laki-laki, maka hendaknya dia tidak memakai wangi-wangian. Apalagi dengan pakaian-pakaian yang menarik lagi, dengan pakaian-pakaian yang tidak rapat. Bahkan beliau bahas di sini tentang wajibnya menutup muka. Di antara pendapat beliau adalah wajibnya menutup muka bagi wanita. Ini pendapat beliau, dan pendapat wajib menutup muka ini bukan hal baru. Memakai cadar itu bukan hal baru dalam Islam. Hal ini sudah dikenal sejak lama dan sudah disebutkan oleh para imam. Imam Ahmad, Imam Syafi'i menyebutkan wajib. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyebutkan mustahab, dianjurkan saja.
Anehnya zaman sekarang bahkan ada salah seorang yang diundang di TV One, dan orang ini memang biasa pegiat media sosial, memang biasa menyindir orang-orang Islam. Bahkan orang ini mengatakan cadar adalah kebudayaan Yahudi. Maka hendaknya kita kembali merujuk kitab-kitab para ulama. Cadar bukanlah hal baru dalam Islam, dan banyak sekali yang mewajibkan, tidak sedikit. Maka anak-anak kita ajarkan bagaimana para ulama memahami Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga mereka tidak mudah terbawa oleh perkataan-perkataan orang zaman sekarang yang memang sebenarnya tidak menyukai Islam. Lalu kemudian beliau memerintahkan wasilah dan menyambung tali silaturahim. Lalu beliau jelaskan yang paling berat untuk kita sambung tali silaturahimnya adalah saudara kandung kita sendiri. Saudara kandung kita sendiri. Itu yang paling berat. Jangan sampai kita menyambung tali silaturahim sana sini, ternyata saudara kita yang paling dekat, yang paling berhak tidak kita sambung. Dan beliau menjelaskan, kemudian yang paling berhak lagi adalah saudara-saudara kita yang miskin. Jangan sampai kita menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita yang hidupnya layak, yang tidak terlalu membutuhkan orang lain, sedangkan saudara-saudara kita yang miskin, yang bahkan mungkin ada beberapa saudara kita yang lemah akalnya, justru itulah yang paling berat kita sambung. Yang miskin, yang lemah akalnya, kemudian mereka yang sakit, itulah yang paling berat kita sambung tali silaturahim. Dan Allah Ta'ala, begitu juga Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga kita menjaga tali silaturahim. Dalam satu riwayat disebutkan dua hukuman dari hukuman akhirat yang disegerakan di dunia. Yang pertama adalah zalim, berlaku tidak adil atau menganiaya orang lain. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahim. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menjaga kehormatan diri dan menyambung tali silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.